Selamat pagi Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk ada dalam rumahnya, untuk beribadah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan sebagai Tuhan yang hidup. Kita percaya sampai hari ini bahwa kita ada semua karena kasih setia Tuhan. Sebab itu kami mengucapkan selamat untuk kita sekalian, selamat beribadah pada pagi hari ini. Kiranya hari ini kita percaya bagaimana berkat-berkat Tuhan akan diberikan bagi kita pada hari ini. Iman yang semakin bertumbuh kepada Tuhan dalam menghadapi situasi seperti ini akan menguatkan kita lewat puji-pujian dan juga firman yang kita dengar. Doa yang kita naikkan meyakinkan kita pada pagi hari ini bahwa ada penyertaan, perlindungan dan kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita memulaikan ibadah ini. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memujikan pujian Bapa Kau setia. Sebagai bukti pengakuan iman kita, pengakuan dari Tuhan, kita berkata bahwa Dia Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa, Bapa yang agung, yang memberkati saudara dan saya sampai hari ini. Sebab itu mari kita akan puji dengan sujud dan penyembahan dan doa kita kepada Tuhan, bahwa Dia Bapa yang telah memberkati saudara dan saya sampai hari ini, sampai saat ini.
tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan bagi kami. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang terbaik. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Habiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, memberkati kami semuanya, melengkapi kami yang melayani, dan kiranya hari ini kuasa Tuhan, rahmat Tuhan turun atas kami dan perlindungan Tuhan menyertai dalam ibadah ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Kita mau tinggal berdiri saudara sekalian. Kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan pada pagi hari ini. Kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman bala keselamatan di buku nyanyian kita halaman 400. Pengakuan iman bala keselamatan 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan firman Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia bertakwa. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam Injil dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap bumi, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hadiran kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dunia. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kata Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal
kekal bagi orang saleh dan hukuman kekal bagi orang berjahat. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan menyanyi nyanyian nomor 95 dalam penyanyian kita. Yang dikatakan, sudahkah kau menerima undangan hadir di perjamuan orang berdosa? Mari datang sekarang, turutlah perjamuan Tuhan. Lebih menggerakkan tubuh kita. Ada sebuah orang yang mengatakan aku diberkati, ya kan? Kalau kita untuk bisa berdiri ya, supaya kita nggak bisa gerakan badan, mari silakan kita berdiri saudara-saudara kita kan. Gol ini dengan semangat. Terima
urat bisa turun terus kalian. Baik ya. Faktor lagi Tuhan yang benar. Ya. Tuhan yang benar. Kau belum dapat. nyanyian nomor 160. Dan kita memberi persembahan mingguan. Kalau belum ada yang tempat beri persembahan perbulan minggu lalu, kita boleh beri persembahan perbulan yang akan datang. Saya dapat kemenangan di atas segala dosa. Saya dapat kemenangan.
saudara-saudara sekalian. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Di dalam ibadah ini maka kami datang membawa persembahan-persembahan kami kepadamu. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan, berkati ibadah ataupun persembahan sudah kami berikan pada saat ini. Tuhan, kuduskan persembahan ini Bapa, sehingga persembahan yang kami berikan ini dapat kami pergunakan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan, berkati semua jemaat-jemaat. Kembalikan berkah atas kehidupan mereka Bapa. Kami serahkan semua jemaat-jemaat-Mu di korupsi ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Dari anak-anak sekolah minggu kami doa, Tuhan berkati mereka. Mereka ada di rumah, mereka belum bisa sekolah. Kiranya ibadah-ibadah online sekolah minggu pun memberkati anak-anak dengan sukacita dan pertumbuhan rohani. Orang-orang muda kami, orang-orang dewasa, para lansia yang belum bisa beribadah pun kami berdoa, Tuhan juga berkati mereka. Kami serahkan Tuhan semua usaha dan pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, berkati usaha mereka Bapa. Kiranya biarlah berkat berlimpah Tuhan berikan kepada semua jemaat-jemaat. Kami serahkan mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, siapkan dan pulihkan mereka. Ada jemaat-jemaat sudah bergumul dengan tantangan dan kehidupan mereka. Hamba pun berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan mereka kemenangan. Kami serahkan semua Tuhan plan di Koros 2 Surabaya ini, diberkatilah oleh Tuhan. Semua rencana kami di Koros ini Bapa, Tuhan juga memberkati. Kiranya biarlah Tuhan terus lewat tempat, lewat gereja ini, Engkau akan menunjukkan kuasa-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat lewat pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa, kiranya lawatan Tuhan, tangan Tuhan mengadah atas pelayan di tempat ini Bapa, sehingga kami pun percaya waktu tempat ini Bapa dilindungi oleh Tuhan. Malaikat-malaikat pun menjaga tempat ini. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi kami semuanya Bapa. Kami percaya kami datang beribadah dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan iman kami kepada Tuhan, dan kami percaya kami pulang juga dengan kekuatan iman dan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan jemaat-jemaat yang ada di rumah, yang mungkin mereka sedang juga melihat atau menyaksikan ibadah ini lewat live streaming. Kami berdoa juga Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan Tuhan bangsa negara kami pun diberkati Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga negara ini boleh kembali menikmati kehidupan yang normal Tuhan. Kota kami Surabaya kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga pulihkan, sehingga Tuhan kami tak boleh kembali beraktivitas dengan baik. Kami bersyukur kepada Tuhan karena ada mereka-mereka sudah sembuh, dan kami juga berdoa mereka-mereka yang masih sakit, Tuhan juga sembuhkan mereka. Kami berdoa bagi tenaga medis, Tuhan juga berkati mereka. Kiranya mereka diberikan perlindungan daripada Tuhan, sehingga dalam semua apa yang mereka lakukan, mereka pun boleh memberikan kesembuhan dengan cara-cara Tuhan atas semua para pasien yang sedang mengalami sakit. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tak kala kami dengar firman-Mu hari ini, Tuhan berkati semua kami. Tuhan urapi kami semua dengan hikmat dan kuasa-Mu, supaya kami mengerti firman. Waktu firman itu mengingatkan kami, menegur kami, ajar kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan mengasihi dan menyayangi kami. Kiranya biarlah hari ini Tuhan kuasa-Mu bekerja atas firman-Mu, juga berkati hamba-Mu yang akan berdiri dengan firman-Mu Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya urapan kuasa Tuhan turut atas hamba-Mu, sehingga hari ini dengan kuasa Tuhan, hamba-Mu dan firman-Mu untuk memberkati kami semua, menumbuhkan iman rohani kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara berkat oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan bagian firman Tuhan. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Firman adalah sebuah janji yang Tuhan sampaikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bisa percaya pada janji Tuhan? Mengalami semua kondisi-kondisi yang sulit, kita belajar untuk selalu ingat dan percaya pada janji Tuhan. Kita akan berjanji saudara-saudara sekalian. Siapkan hatimu untuk dengar firman dan menerima janji Tuhan hari ini. Dengan berkat
Haleluya. Mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Amos pasal 5 ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-6. Kitab Amos pasal 5 ayat 4 hingga ayat 6, demikian firman Tuhan. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia masuki kemah rumah Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Carilah Tuhan. Nabi Amos bernubuat ketika Usia menjadi raja di Yehuda dan Yehoiakim menjadi raja di Israel. Bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat diberkati, mereka sangat menjadi kaya, namun kehidupan yang kaya membuat mereka lupa kepada Tuhan. Kehidupan yang melimpah dengan berkat, mereka tidak memberi pengaruh yang baik kepada orang-orang yang miskin. Justru mereka menindas orang-orang miskin. Mereka berbuat tidak adil kepada orang-orang miskin pada zaman itu. Dan Amos bukanlah seorang yang dikhususkan menjadi nabi. Amos adalah seorang peternak domba, dan dia adalah seorang pemungut buah arah hutan. Kalau saudara baca di dalam Amos 7 ayat 14, dia ada di desa Tekoa di bagian selatan Yerusalem. Jadi Amos bukanlah orang yang dikhususkan menjadi nabi, tetapi karena kehidupannya yang terus takut akan Tuhan, terus hidup di dalam kehendak-kehendak Tuhan, sehingga Tuhan memilih Amos untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel dan pemimpin-pemimpin kerajaan pada zaman itu, bahwa Tuhan akan menghukum mereka kalau mereka tidak berubah, kalau mereka tetap dengan kesenangan-kesenangan dunia mereka, kesenangan-kesenangan kedagingan mereka, bersama dengan imam-imam yang ada di mana mereka menyembah ilah-ilah lain pada zaman itu. Tempat yang kudus di mana Betel kita tahu, dan juga Gilgal, kemudian Betseba adalah tempat yang suci pada zaman Abraham dan Yakub. Di tempat itu mereka membangun satu monumen di mana mereka berjumpa dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Semuanya telah menjadi tempat di mana mereka melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Sehingga Amos menyampaikan kepada bangsa Israel, kamu jangan lagi pergi menyembah di Betel, jangan lagi pergi ke Gilgal atau Betseba, karena tempat itu bukan lagi tempat yang kudus, bukan lagi tempat pertemuan yang sakral yang dilakukan oleh bangsa itu. Mereka telah berubah setia, mereka telah berubah tidak setia lagi kepada Tuhan, sehingga Amos dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Amos menyampaikan kepada mereka dan menyerukan, carilah Tuhan, carilah Tuhan, jangan cari yang lain, sebab kamu diberkati, kamu menjadi kaya, kamu melimpah dengan harta karena Tuhan, dan kamu telah melupakan itu. Saya
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukankah zaman-zaman yang kita jalani pada saat ini adalah zaman yang luar biasa, zaman yang sibuk, zaman yang sudah terus mencari dan mencari hal-hal yang dunia, memenuhi kebutuhan-kebutuhan daging kita, sehingga begitu banyak orang-orang sudah lupa kepada Tuhan, terlalu sibuk. Sebelum corona kita tahu sibuknya manusia luar biasa. Anak sekolah pulang sore, orang kuliah pulang malam. Karena terlalu sibuk, bahkan ada banyak rumah tangga yang tidak berjumpa dengan anaknya sekian hari. Sehingga ada satu kisah di mana anaknya mengumpul celengan untuk dia membayar waktu dari ayahnya. Saudara, inilah waktu-waktu itu kita sibuk. Kalaupun kita beribadah mau yang enak, mencari firman yang enak didengar, yang tidak menyinggung perasaan kita, yang tidak menyinggung perbuatan-perbuatan dosa kita. Tapi kalau kita berbicara tentang dosa, maka umat Tuhan gak senang beribadah. Maunya yang musiknya yang istimewa, mencari pengkhotbah yang kondang, yang hebat, katanya firman yang enak. Kalau cuma sederhana, ya gak enak. Saya pernah tanya satu jemaat, ya, kenapa gak bisa memenangkan anak-anak untuk ada dalam balas selamat? Khotbahnya gak enak, ayo. Saudara, inilah kehidupan manusia. Kita hanya mau yang enak. Kalau yang menegur, waduh, tunggu dulu. Tapi kita melihat pada saat ini, setelah virus corona menghancurkan segala kesibukan manusia, memporak-porandakan segala rencana yang disusun begitu rupa, semua buyar, semua menjadi terperangah. Melihat keadaan di mana kita tidak berdaya, semuanya tidak bisa lagi dijalani karena keadaan itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, virus corona yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita telah mematahkan segala kesombongan manusia pada saat ini. Kita telah kembali diingatkan bahwa tidak ada satu apapun yang bisa kita andalkan selain kita mau mencari Tuhan. Hari ini Nabi Amos mengingatkan kita untuk kita kembali mencari Tuhan. Dia katakan kepada kita sekalian, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dia tidak mengatakan carilah Tuhan supaya mereka hidup, tetapi kamu, berarti secara pribadi kita harus memiliki kembali hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada yang hilang karena kesibukan-kesibukan. Marilah kita pagi hari ini mencari Tuhan secara pribadi. Kita mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kita kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Kita sampai menemukan hadirat itu yang akan terus memberkati, bukan hanya di dunia ini, tetapi kita memikirkan kehidupan kekal di mana Tuhan sediakan bagi kita. Apa arti kata cari? Cari berarti kita harus kembali tekun untuk beribadah, kembali tekun menyembah Tuhan, kembali tekun untuk membaca firman Tuhan. Apa arti kata cari? Kita harus punya komitmen kembali untuk setia di dalam Tuhan. Kita menemukan Tuhan kembali karena Dialah yang membuat kita berhasil dan beruntung. Apa arti kata cari? Cari berarti kita harus prioritaskan Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Tuhan nomor satu, Tuhan yang paling penting dalam kehidupan kita. Apa arti kata cari yang disampaikan oleh Nabi Amos, di mana suatu perintah yang harus dikerjakan, suatu perintah
penting, kita pasti cepat-cepat cari. Bagaimanapun caranya kita harus cari sampai ketemu. Dan itulah juga yang pagi hari ini Amos menyampaikan buat kita sekalian untuk kembali kita cari. Karena kita telah hilang pengharapan, kita telah hilang tujuan pertama mula-mula kita berjumpa dengan Tuhan untuk hidup memuliakan Dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa arti kata cari yang disampaikan oleh Amos? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari berarti kita harus bertobat. Ada pertobatan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, terlalu sibuk dengan pendidikan kita, dengan seluruh kegiatan kita, sehingga Tuhan tidak lagi yang utama dalam hidup. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Matius 16, apa yang dikatakan di situ? Matius 16 ayatnya yang ke-26. Matius 16 ayat 26, di situ dikatakan firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya kita peroleh seluruh dunia kalau kita kehilangan nyawa kita, dan akhirnya kita hidup di dalam neraka yang kekal? Mari pagi hari firman Tuhan kembali mengingatkan untuk kita mencari Tuhan. Karena saat kita mencari Tuhan tidak sia-sia, kita akan memperoleh hidup yang istimewa di dalam Tuhan. Kita akan memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu, hidup yang spesial, bahkan hidup yang kekal untuk kita terima dalam kehidupan ini saat kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan supaya kita beroleh hidup. Tantangan, persoalan, sakit, penyakit membuat kadang-kala kita putus asa. Oleh sebab itu, siapa yang mencari Tuhan? Mereka yang lemah. Siapa yang cari Tuhan? Mereka yang sakit. Siapa yang cari Tuhan? Mereka yang berdosa. Siapa yang cari Tuhan? Mereka yang sedang dalam kebimbangan dan kekhawatiran. Siapa yang harus cari Tuhan? Mereka yang hilang pengharapan. Siapa yang cari Tuhan? Mereka yang sedang putus asa. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemudian saudara akan bertanya, Mayor, apakah kerja hanya mencari Tuhan? Yang kedua, di dalam 1 Samuel, kita membaca 1 Samuel 10 ayat 7b. 1 Samuel 10 ayat 7b. Ia mengatakan, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Ayat ini pada saat Saul diangkat menjadi pemimpin bangsa, menjadi raja yang pertama di Israel. Tuhan beri dia kekuatan, lakukan apa saja yang dapat dilakukan tanganmu, apa yang ditemukan tanganmu, apa yang ada di tanganmu. Jadi yang kedua, setelah kita mencari Tuhan, Tuhan katakan kerjakan saja apa yang ada padamu. Yang kedua, kerjakan apa yang ada di tanganmu, lakukan saja. Saya bilang step-step apa artinya kemarin ya, lakukan saja. Ya, Pak, just do it. Ya. Just do it. Nah, saya suka bilang sama si just do it apa just do it. Just do it. Lakukan saja, kerjakan saja. Saudaraku, kita tidak hanya mencari Tuhan karena ada kebutuhan jasmani, tapi Tuhan bilang kerjakan, lakukan apa yang ada di tanganmu. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita sekalian,
percaya kalau kita tidak melakukan. Ya. Karena ada banyak orang bilang, iya saya percaya Tuhan, sungguh saya percaya, tetapi gak buat apa-apa, gak melakukan, gak bekerja. Orang yang memiliki kepercayaan bahwa mujizat masih ada, dia harus bekerja, bahwa dia harus berbuat. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Contoh, kalau saudara percaya, saudara makan 2 porsi pangsit kenyang. Saudara percaya? Percaya nggak makan 2 porsi pangsit kenyang? Percaya? Percaya saya kenyang makan 2 porsi pangsit. Saya kenyang makan 2 porsi pangsit, saya percaya. Tapi saudara nggak melangkah pergi beli di restoran manapun. Cuma di kamar saya percaya saya kenyang makan pangsit 2 porsi. Kenyang nggak kalau nggak pergi beli? Kenyang. Kalau cuma kita percaya, saya percaya saya kenyang. Tapi harus ada tindakan. Kita harus melangkah cari pangsitnya di mana. Itulah namanya percaya yang sejati. Ada percaya, ada tindakan. Karena tanpa tindakan, maka iman itu akan mati. Kalau saudara nggak percaya dan tidak bekerja, tidak berbuat, maka segalanya sia-sia. Kita ingat apa yang terjadi kepada orang-orang yang mengikut Tuhan, 5.000 laki-laki, 5 roti 2 ikan. Tuhan tanya kepada murid-murid, apa yang ada padamu? Hanya ada 5 roti 2 ikan. Hanya itu yang ada. Tuhan gak tanya yang lain, Tuhan gak cari yang lain. Tuhan bilang bawa ke sini. Dan Tuhan berdoa, bukankah terjadi mujizat? Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang ada padamu, jangan pusing gak ada yang gak ada padamu. Gak usah mikirkan orang lain di sana. Gak usah kita banding-bandingkan orang lain di sana. Aduh, dia luar biasa usahanya. Waduh, modalnya besar. Gak usah kita pikirkan orang lain. Pikirkan apa yang ada padamu dan kerjakan dengan penuh percaya. Kita ingat Musa, bukan? Tuhan bilang apa yang ada padamu Musa? Cuma ada tongkat. Tuhan bilang buang tongkat itu. Bukankah menjadi ular, benda mati menjadi makhluk hidup? Itu karena percaya dan mengerjakan apa yang ada padanya. Kemudian kita ingat lagi di dalam 1 Raja-Raja, bagaimana Elia dan janda di Sarfat. Elia bilang, kasih saya roti, kasih saya air minum. Janda bilang, saya nggak punya roti, saya nggak punya roti, biar kecil pun nggak ada. Tapi Elia bilang, kasih saya. Dan janda itu bilang, saya cuma punya tepung segenggam. Saya punya sedikit minyak dalam buli-buli. Cuma 1 genggam tepung. Bukankah dapat memberi makan selama masa kekeringan itu? 3,5 tahun, tepung segenggam. Saat diberkati Tuhan, saat dikerjakan mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Jadi jangan tunggu berkat besar, jangan tunggu modal besar, baru kita mau kerja, baru kita mau melangkah. Tetapi apa yang ada padamu, kerjakan. Bagian Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Kita ingat Ruth dan Naomi, saya cerita di khotbah di PKW. Naomi pulang dari Moab. Kalau saudara baca di dalam Rut 1 ayat 21, dia pulang dengan tangan kosong. Dia pulang membawa 1 jiwa. Itu yang dia punya. Dia katakan bahwa saya pulang dengan tangan kosong ke Bethlehem, dari Moab ke Bethlehem. Waktu dia pergi, dia melimpah, ada suami, ada anak. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan memikirkan yang di luar sana. Rugi, gak ada gunanya. Pikirkanlah ada berkatmu, ada sedikit
saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tepung dalam tempayan tidak habis sampai kembali turun hujan. Secara manusia tidak mungkin, tetapi kita melihat semua ini terjadi karena mereka mendahulukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Saudara mau diberkati dalam masa-masa sulit ini, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Bukan hanya hidup jasmani, tapi hidup rohani, kehidupan kekal menjadi bagian saudara dan saya. Tuhan berkati kita. Amin. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dan hari ini kita mau datang untuk bertemu dengan Tuhan. Ada sesuatu yang hilang mungkin karena tantangan, karena pergumulan. Tapi hari ini kita percaya bahwa ada kasih sejati yang Tuhan beri bagi saudara saya. Ada satu pujian yang mengatakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menerpa? Mungkin kita punya badai yang berat. Badai kita berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi hari ini saya percaya bahwa keajaiban Tuhan yang dikatakan tadi, mukjizat, keajaiban, miracle itu ya, akan terjadi dalam hidup saudara dan saya pada waktu kita mau datang untuk mencari Tuhan. Kami perlukan keajaiban Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan Tuhan. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena saudara dan saya nggak bisa jalan sendiri. Kita perlu dukungan. Sehingga Rasulullah tadi saya Pak Ustaz 10 katakan, Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa saudara dan saya pada kemenangan. Kita nggak kuat jalan sendiri. Kondisi sulit. Tapi hari ini kita mau keajaiban Tuhan terjadi atas hidup kita. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Artikan pujian ini saudara-saudara sekalian. Adakah di antara kita hari ini yang datang untuk mencari Tuhan, membawa badai-badai hidupmu untuk datang bertelut di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka keajaiban itu akan turun atas saudara dan saya. Ini kan puji ini saudara-saudara sekalian. Ada waktu bagi kita untuk berdoa hari ini. Lakukan itu hari ini, kau berdoa. Karena di waktunya Tuhan yang sedang Tuhan bicarakan bagi kita untuk kita mau diberkati oleh Tuhan. Maka di bangkuan berat atau di tempat dudukmu ingin berdiri, lakukan itulah. Bagaimana saudara mau bertemu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kita puji ini saudara-saudara sekalian. Ada saat yang indah untuk kita berjumpa lewat doa kepada Tuhan. Kasih
saya sudah terima keajaiban Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Kita dengar